Assalamu alayka zainal anbiya'i. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ahmad ya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi. Khususnya mustadina wa alimina syekhina kafah menjadinya wa jadidina. Kembali pada kitab Syekh Mustafa alaihi wasallam. Abaina wa ummatina dzurriyyatina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Santri-santri sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang ar-roja. Ar-roja itu berasal dari kata roja yarju rojaan, yang artinya harapan. Roja yarju rojaan. Kalau orang baru hamil umur 7 bulan dikasih walimah, namanya walimah rujaan, itu artinya harapan. Ya. Dalam hidup ini tentu manusia akan mengalami dua dimensi, antara khauf war-roja, antara rasa khawatir dan harapan. Khauf yang keterlaluan akan menjadi frustasi atau putus asa, seperti bab yang sudah kita baca kemarin. Roja yang berlebihan akan menyebabkan juga kita lupa dengan apa yang sedang kita kerjakan. Makanya khauf dan roja itu selalu beriringan. Nanti ikhtiar, tawakal, khauf, roja. Keempat itu akan berjalan seiring, sehingga nanti akan menjadi kehidupan yang stabil. Laular roja'u, lamuno ora ono opo harapan. Lamuno ora ono opo harapan. Lama saat mongko yektine ora berusaha sapa sain wong kang usaha nahwa umniyatin ing memperoleh keberhasilan cita-cita. Wala da'a, lan ora ana kang ngajak sapa da'in, wong kang ngajak atau orang yang menyeru, ila wataniyatin, maling rasa kebangsaan, rasa nasionalisme. Wala kanat lam yaktine ana apa al hayatu urip iku atiyaqa luwih sempit
min hujrid dobbi katimbang saking lubang mencawak. Mencawak itu apa? Biawak, binatang biawak itu. Min hujrid dobbi katimbang saking lubang atau rong mencawak. Wasqala lan terasa lebih berat. Wasqala lan terasa lebih berat alal atiki ing atase wong kang mikul minal quyudi katimbang saking belenggu wal aghlali lan tegese belenggu atau brogol. Belenggu itu besi yang untuk mengikat tahanan itu. Nah, santri-santri sekalian, pada alinea pertama ini menjelaskan betapa itu pentingnya roja. Dalam kehidupan manusia ini apabila tidak ada perasaan roja, tidak ada harapan, pastilah kehidupan ini akan menjadi pasif. Kehidupan ini akan menjadi statis karena hidup tidak jelas apa yang akan diharapkan di kemudian hari. Maka tidak ada orang yang punya cita-cita dan sebagainya. Adanya cita-cita itu karena ada harapan. Ibarat ini perjuangan kebangsaan, orang mau berjuang menegakkan negara, memperjuangkan bangsanya karena dia punya harapan. Bangsanya di kemudian hari, di masa depan akan menjadi bangsa yang maju. Sekiranya tidak ada harapan itu, pasti tidak ada orang-orang yang mau berjuang memajukan negaranya. Walakanatil hayatu adyakum min hujrid dhab. Andai kata kehidupan ini tidak ada harapan masa depan, kehidupannya akan terasa hanya sempit sekali, seperti katak dalam tempurung. Ya, perasaan katak, dunia ini adalah seperti itu. Dia sudah merasa menguasai luasnya dunia, tetapi dia merasa yang melingkupi dia itu adalah tempurung. Setelah tempurung terbuka, kayak apa jadinya? Begitu juga orang yang hidup di dalam lubang biawak, ning jero rong mencawak, rumang sane ngono. Wah, kabeh dikuasai. Barang metu jedul, apa yang terjadi? Mengari tela. Wa asqala lal atiq minal quludi wa aghlal. Orang yang tidak punya harapan masa depan, hidup ini terasa berat. Seperti orang memikul beban yang berat, memikul brogol yang seberat itu. Kalian jadi santri, belajar di pondok sudah sampai di madrasah aliyah. Kalian nggak punya harapan. Dulu mengapa kamu belajar di pondok? Harapannya apa? Padahal belajar di banyak tempat. Tapi mengapa dari pondok? Nah, mengapa dipilihnya di pondok? Mesti kamu punya harapan ke depan. Paling tidak belajar di pondok kalian akan bisa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu tentang keagamaan. Sehingga kalian hidup di mana saja akan terbekali dengan ilmu agama itu. Nah, akan jauh dari rasa frustasi dan sebagainya. Mestinya gitu. Tapi kalau kalian nggak punya harapan itu, begitu tamat, begitu selesai diwisuda, bingung kalian. Mau ditanya, mau kemana kan? Empuh. Pengen sekolah neh rapatut. Pada sekolah neh itu pengangguran. Ya ini namanya nggak punya harapan masa depan. Lain kalau kalian punya harapan masa depan. Ya, saya besok harus jadi penggerak masyarakat di bidang pertanian. Nah, kalian akan melanjutkan sekolah di pertanian. Saya harus menggerakkan masyarakat di bidang olahraga. Saya di bidang pemuda
saya di bidang ekonomi. Semuanya kalian akan punya masa depan. Nah, sehingga keberadaan kalian ke depan itu akan terasa cerah, senang hidupnya, karena ada harapan. Ma ra'aitu ahadan, ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun ahadan ing wong siji ya'malu kang bekerja sapa ahad illa wahwa angin utawi ahad iku ya'taqidu berkeyakinan sapa ahad anna li amalihi ing sak temene keduwe pekerjaane ahad asaron duweni hasil, duweni bekas, tuhmadu kang terpuji apa maghabbatuhu pungkasane akhir. Pungkasan itu akhirnya, nah akhirnya akhir. Wa turja lan bisa diharapake apa faidatuhu kegunaane asal atau dikembalikan ke amal boleh gitu. Nah, jadi saya ulang, anna li amalihi sak temene kedue pekerjaane ahad asaron ing duweni hasil tuhmadu kang terpuji apa maghabbatuhu pungkasane amal boleh dikembalikan ke amal. Watur jalan bisa diharapake apa faidatuhu kegunaane amal. Wala farqa lan ora ana beda baina antakuna ing dalem antarane yen to ana apa al faidatu kegunaan iku khosotan khusus atau tertentu bil amili kedue wong kang bekerja aw amatan utawa umum samilatan kang merata kang meliputi ya'udu kang kembali apa khairuha kebagusane faidah ala majmu'il ummati maring kelompok masyarakat atau maring masyarakat gitu aja juga boleh. Alatikan yang tafi'u kang ngalap manfaat bi khairatiha kelawan kebagusane alati yang tafi'u fa'ilnya dikembalikan kepada ahad. Yang tafi'u kang ngalap manfaat sapa ahad bi khairatiha kelawan kebagusane alati itu majmu'il ummah wa yahya lan bisa urip sapa ahad fi bi'atiha ing dalam lingkungane alati yang dimaksud majmu'il ummah. Nah, alinea kedua menjelaskan tak seorang pun ya, yang bekerja di alam raya ini ya, kalau dia tidak memiliki satu keyakinan bahwa pekerjaannya itu pasti akan menghasilkan, akhirnya akan ada harapan yang ditunggu. Apakah hasil itu nanti kembali kepada dirinya sendiri atau kembali kepada masyarakatnya? Pasti semua akan punya harapan seperti itu. Kalau kalian bekerja misalnya tidak jelas, sekolah di pondok sampai tamat aliyah, nggih opo sekolahnya? Bar sekolah harus ngopo? Berarti kalian kan wal jununu fununu. Makanya harus jelas mengapa sekolah lewatnya pondok, untuk apa ke depan sekolah itu. Nah, ini harus jelas. Mesti kalian punya harapan. Kamu punya keyakinan bahwa kamu adalah ta'ifatun minhum liyatafaqqahu fiddin. Kalian belajar di pondok adalah
merupakan bagian dari masyarakat yang punya kesempatan untuk belajar di pondok, liyatafaqahu fiddin wal yundziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Dan kamu punya tugas ketika selesai belajar di pondok, kembali lagi ke masyarakat untuk membangun di masyarakat dengan berbagai bidang yang kalian miliki. Itu harapannya. Jangan nanti tamat suwe ning pondok ra mulih-mulih tapi nggak jelas. Mending lah di pondok lama, pengabdiannya bagus di pondok mending. Tapi kalau hanya keluntrang-keluntrung jangan. Maka di pondok kita ada program pengabdian. Itu sebenarnya apa? Itu adalah program untuk mematangkan para santri agar wawasan ke depan setelah tamat di pondok itu dia jelas kemana dia harus mengembangkan dirinya, mengembangkan ilmunya supaya jelas. Ya, dengan diberikan berbagai tugas di pondok, mulai dari tugas yang bersifat fisik maupun tugas-tugas yang bersifat mental, ya, agar mereka tidak menjadi orang yang frustasi di kemudian hari. Ghairu anna hunaka angin tetapi ne sak temene ana kene di sini amron ana perkara. Huwa utawi amron iku kulul amri, sangat penting. Perkara, setiap perkara itu artinya perkara yang amat penting. Hanya perlu diingat di sini ini dalam bahasan ini ada hal yang amat penting. Apa itu? Zalika anna qauman. Zalika utai mengkono kullul amri amron wa kullul amri anna qauman sak temene kaum iku la ya'maluna ora padha bekerja sapa kaum illa idza taqadu kecuali tatkalane yen to berkeyakinan sapa kaum padha wis berkeyakinan sapa kaum jiddal i'tiqadi kelawan keyakinan kang mantap anna amalahum ing sak temene pekerjaane kaum iku musmirun bakal berbuah, bakal berhasil, lama halata halih pasti. Tapi fa'in lama gitu. Mongko lamun menimpa utawa lamun menghadapi sapa kaum subhatan ing keraguan fi najahil amali ing dalam keberhasilannya pekerjaan walau kanat lan senajan ono apa subha iku auha luwih ringan mimbaitil angkabuti katimbang saking omah monggo ki mah apa rumah laba-laba ya melandingan ahjamu. Nah, jawab in lamahu. Ahjamu mongko padha mundur sapa kaum anil ikdami saking semangat. Wadara'u lan padha nggunakake sapa kaum bil auhami kelawan keraguan-raguan. Walaisa dzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono perilaku iku mindak bil hazimina saking prilakune wong kang duweni kemantapan kabeh wala min khuluqil amilina lan ora termasuk saking prilakune wong kang padha bekerja kabeh. Nah, ini yang perlu diingat. Banyak orang bekerja dengan penuh semangat, penuh kemauan,
penuh keyakinan. Wah, pokoknya ini mau berkebun atau berladang. Cita-citanya harus selesai 50 anggar, mendapatkan hasil sekian ratus kaleng padi. Kalau kebun ya sekian baris, harapannya sekali nanti panen sekian ton. Ya. Banyak yang punya seperti itu keyakinan itu. Tapi sayang, keyakinan yang seperti itu tidak jarang terjadi, akan menjadi lemah kembali ketika dia menghadapi keraguan. Nah, mungkin di tengah-tengah ada tantangan, wah ada banjir datang. Tuh, piye? Hancur lah kira-kira. Ya. Tantangan di tengah-tengah seperti itu menyebabkan dia akhirnya mundur. Apa yang sudah jadi keyakinan tidak dia lanjutkan. Bahkan kadang-kadang tantangan ringan aja dia sudah mundur. Ya, sehingga semangat yang tadinya berkobar itu akan menjadi melemah. Dan akhirnya apa yang dikerjakan itu menjadi gagal. Ini kira-kira apa yang menjadi penyebab kira-kira? Ya, perlu kita gagas. Ini pekerjaan yang kurang perhitungan. Makanya setiap pekerjaan itu, ketika kita akan bekerja, harus ada persiapan yang matang, perhitungan yang matang. Tantangan yang akan kita hadapi harus sudah diperhitungkan. Jangan yang diharapkan itu hasilnya saja, tapi tidak memperhitungkan tantangannya. Bisa jadi orang berladang akan terjadi banjir, orang ngebul akan terjadi kebakaran, orang membuat rumah akan ambruk kembali, orang belajar akan lemah di tengah jalan, mungkin sangunya habis. Kalau semuanya itu sudah diperhitungkan, tantangan-tantangannya justru itu akan menjadi bahan cambuk ke depan, makanya kita akan nanti akan menjadi berhasil. Tapi ketika tantangan tidak diperhitungkan, yang diharapkan hanya hasil, maka akan menjadi lemah ketika di tengah perjalanan itu ada tantangan. Maka santri-santri harus coba berpikir. Nah, berpikir dulu baru berbuat. Jangan berbuat tanpa berpikir. Diperhitungkan matang-matang. Kamu ingin menjadi seorang guru, jangan yang kamu lirik adalah honornya, gajinya. Tapi yang harus kamu perhitungkan, kamu menjadi guru, kamu berarti harus membina kecerdasan bangsa. Sampai kapan harus kamu lakukan? Sampai santri-santri yang kamu ajar atau orang yang kamu ajar menjadi orang baik. Kamu yakin pekerjaan kamu meskipun sulit mengajar itu, yakin itu semuanya adalah bukan sia-sia, tetapi itu adalah merupakan satu pahala yang besar. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh kamu bisa mendidik satu orang saja menjadi orang yang baik. Pekerjaan kamu itu lebih baik daripada dunia seisinya. Itu harus yakin, menjadi keyakinan. Sehingga kamu tidak dikasih gaji. Sekali tempo mungkin gajinya itu dipotong karena COVID dan lain sebagainya. Kamu tidak akan melemah, tetap aja akan ada. Nah, ini makanya jangan jadi orang mudah patah harapan. Wa madda'i lan ora ono kang mendorong ila ihjamihim maring mundure kaum daripada alinea yang di atasnya itu anak kauman. Apa illa du'fur rajai, kecuali lemai harapan fi nufusihim ing dalam jiwa-jiwane kaum.
Wa huwa utawi dhafur raja iku maradun penyakit min amradin nafsi saking pira-pira penyakit jiwa. Yajib kang wajib apa ayyudawa ing yen to diobati apa marad bi imatatil yaksi kelawan membunuh putus asa. Fa innahu mongko sak temene dhafur raja iku daul istimai penyakit masyarakat. Wa jurthumatul umrani lan kuman-kuman pembangunan al maubuati yang merata dan berbahaya mana-mana terjadi. Gitu ya. Tadi kita membahas ngapa orang yang sudah semantap itu akan bekerja kok tiba-tiba lemah. Ternyata yang menyebabkan kelemahan dia itu adalah dhafur raja. Harapan itu bisa lemah di tengah jalan. Dan ini menjadi penyakit masyarakat di mana-mana. Pembangunan bisa menjadi gagal, belajar bisa menjadi putus. Nah, kan itu pekerjaan menjadi terbengkelai karena harapan lemah di tengah jalan. Ini harus kita hindari. Santri-santri jangan terjadi yang seperti itu. Nah, kita belajar bekerja harus selesai. Kita ikhtiar tawakal. Nah, khauf dan roja selalu kita berangkat bareng-bareng. Faqdur rojai utawi kehilangan harapan iku daun penyakit sarin kang berjalan fi jismi mujtama'ina ing dalam tubuh masyarakat kita. Lidzalika krana iku taro bisa ningali sira al-amilina ing pira-pira wong kang padha bekerja kabeh qalilina halih sethithik wasuadaa lan wong kang hidup ya wasuadaa lan wong kang bahagia fi hayatihim ing dalam uripe suada nadirina ing jarang-jarang waqat samilat lan teman-teman dadi meliputi hum ing wong akeh ing kaum tadi itu atau mustama boleh apa al hasaratu pira-pira penderitaan wahatat lan mengepung hum ing wong akeh min syaqail hayati saking kesengsaraane urip apa annakabatu pira-pira musibah. Nah, itu kan kehilangan roja, kehilangan harapan itu sudah menjadi penyakit masyarakat kita di mana-mana. Masyarakat banyak yang frustasi, jadi pengangguran. Itu akibat tidak adanya harapan. Makanya, jadi orang jangan banyak bergantung kepada orang lain. Gantungkan dirimu kepada kemauan kamu sendiri dan tawakal kepada Allah. Jangan banyak bergantung kepada sesama manusia. Makanya, kalau selesai kuliah misalnya, jangan ijazahnya hanya untuk mencari kerja. Yang pabrik-pabrik di PHK kelontang kelantung jadinya. Jangan gitu. Selesai kuliah kembali ciptakan lapangan kerja. Jangan kamu mencari kerja. Ya, kalau mencari kerja ya jadinya seperti itu. Oh, masih banyak sepanjang dunia ini masih dihuni manusia, lapangan kerja mesti sangat dibutuhkan. Ya, akibatnya orang-orang yang berhasil bekerja sedikit, orang yang hidupnya bahagia sedikit juga.
Yang banyak kalau orang itu nggak punya harapan depan, ya hidup dengan susah payah, sengsara di sana sini. Coba sekarang bisa lihat akibat dari COVID. Berapa yang di PHK? Mengapa dia menjadi demo sekarang? Ya karena itu. Dia tidak banyak punya harapan masa depan. Dia bergantung kepada orang lain. Coba mikir, yo wis ora iso kerja ning pabrik, mbaya mulih bareng karo masyarakate gawe kegiatan apa? Buat kelompok-kelompok tani atau apa? Olahraga atau apa? Wah, pasti hebat tuh. Nyumpel ning Jakarta. Omahe sak meter persegi ya. Ya sumpek lah ya. Walau aqalu lan lamun berpikir sapa wong akeh la tarahu yaktine membuang sapa wong akeh bihadzal khuluqi kelawan iki perilaku asya ini kang ndadekake Allah al ardo ing bumi kang nyacatake asya ini kang nyacatake al ardo ing bumi. Kalau mau dia berpikir pasti perilaku putus asanya dibuang. Sebab itu akan membuat cacat di muka bumi ini. Wastamsaku lan podo pegang teguh sapa wong akeh bi urur rojai kelawan jalan harapan. Urur tali harapan artinya jalan harapan. Jangan kita jadi frustasi, tapi milikilah harapan masa depan. Waqdamu lan semangat sira kabeh alal amali ing atase bekerja. Iqdamal asidai ing kaya semangate wong kang kuat, wong kang reso. Siapa yang dimaksud orang-orang yang kuat itu? Alladzina rupane wong akeh yarawna kang padha memandang sapa alladzina ya rauna kang padha memandang sapa alladzina anna fil yaksi sak temene ing dalam hidup putus asa ada ono penyakite wa fir rajai lan ing dalem harapan asyifaa ono obate. Ya. Orang yang dimaksud kuat itu adalah orang yang selalu memandang bahwa putus asa itu penyakit, sedangkan harapan itu adalah sehat. Siapa orang yang mau sakit? Enggak ada. Semuanya ingin sehat. Kalau ingin sehat, jadilah orang yang penuh harapan. Oleh sebab itu, para santri-santri sekalian, sekali lagi, pondok pesantren itu di mana-mana tidak akan mengarahkan santrinya itu menjadi pengangguran. Tapi santri selalu diarahkan menjadi orang-orang yang produktif, menjadi penggerak pembangunan bangsa ini. Seperti yang sering dijelaskan oleh Bapak Presiden kita. Ya, untuk 50 tahun ke depan negara kita harus jadi maju. Kita jangan jadi penonton, tapi kita harus jadi pelaku. Alangkah hebatnya negara kita maju, kita ikut maju. Tapi kemajuannya bukan hanya di bidang material, tapi bidang spiritual. Orangnya tetap solih, ya. Orang-orangnya juga tetap beriman kepada Allah, tapi negaranya maju. Alangkah hebatnya. Oleh sebab itu, mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sekalian menjadi orang-orang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah, menjadi orang-orang yang punya harapan masa depan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang barokah dan manfaat kepada kita. Akhirnya kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian pengajian yang dapat kita bahas bersama. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.